Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha terus menghibur teman-teman kaum rebahan sekalian, menceritakan tentang kisah ataupun cerita dari novel The Story of Yi Chen. Ini adalah cerita di part ke-33. Jadi di part sebelumnya Yi Chen sangat puas sudah bisa membantu Nyonya Song Wanting mengobati kakek dari Nyonya Song Wanting, dan kali ini dia eh, berangkat pulang diantarkan oleh Song Wanting. Yi Chen mengarah pulang ya, tapi di perjalanan Song Wanting sangat penasaran misteri apa yang ada di Yi Chen sebenarnya. Mengapa Yi Chen begitu hebat? Ya, jadi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita dari novel ini, jangan lupa like, dan jika berkenan silahkan share video ini biar teman-teman yang lainnya juga dapat menikmati hiburan dari keseruan novel The Story of Yi Chen ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-33. Ya, Song Wanting sangat senang dan buru-buru berkata, "Aku tahu sebuah bar sangat bagus." Jadi di dalam perjalanan mereka akan singgah ke sebuah bar ya. Kemudian dia menginjak pedal gas dan melaju dengan cepat menuju pusat kota. Di pusat kota, sebuah bar bernama Suni. Song Wanting menghentikan mobil di depan pintu dan langsung melemparkan kunci mobil ke adik kecil yang tukang memarkirkan mobil dan membawa Yi Chen masuk selangkah demi selangkah. Begitu melihatnya, pelayan langsung berkata dengan hormat, "Nona Song, selamat malam. Apakah tetap di tempat biasa?" Song Wanting mengangguk dan pihak lain segera berkata, "Silakan mengikutiku." Di lantai satu bar ini terdapat lantai dansa dan ada DJ lumayan ramai, namun pelayan langsung mengantarkan mereka ke lantai 2. Di lantai 2, di samping railing kosong terdapat tempat duduk yang tidak ada tempat duduk lain di sekitarnya. Di sini tidak hanya dapat melihat pemandangan di bawah, juga tidak ada speaker di sekitarnya. Musiknya tidak terlalu keras, bisa merasakan keheningan dalam keramaian. Itu Song Wanting duduk, dia segera berkata pada pelayan, "Bawakan 2 botol Lefite terbaik tahun 82. "Baik, Nona Song." Pelayan itu membungkuk dengan sangat hormat lalu segera membawakan 2 botol anggur merah. Anggur merah dibuka, sebagian dituangkan ke dalam botol. Pelayan ingin menunggu di sana, tapi Song Wanting berkata padanya, "Kamu turun saja, kemudian beritahu bosmu jangan bawa tamu lain ke lantai 2 hari ini." "Baik, Nona Song." Pelayan membungkuk dengan hormat dan mundur. Yi Chen bertanya dengan penasaran, "Apakah kamu memiliki saham di sini?" Song Wanting sedikit tersenyum dan berkata, "Bar ini dibuka oleh salah satu bawahan dari keluarga Song." Yi Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Keluarga Song benar-benar keluarga besar." Song Wanting menertawakan dirinya dan berkata, "Ya begitulah di Jinling. Memang tidak ada keluarga yang bisa menandinginya. Tapi setelah meninggalkan Jinling, sebenarnya keluarga Song bukan apa-apa. Di Yanjing punya banyak keluarga besar yang jauh lebih kuat daripada keluarga Song. Keluarga Lan, keluarga Huang, keluarga Ou, keluarga Dong. Yang paling kuat adalah keluarga Su serta keluarga Yi. Keluarga besar seperti keluarga Yi bisa menandingi kami belasan keluarga. Kami hanya bisa
memandanginya. Yi Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Yi, bukankah itu keluarganya sendiri? Tapi sekarang dia belum tahu apakah dia ingin kembali. Sejujurnya, hidup saat ini sebenarnya cukup baik. Dia tidak hanya memiliki grup di Hao dan puluhan miliar uang tunai, juga memiliki kitab 9 misteri yang bisa membawakan kemungkinan tak terbatas padanya. Benar-benar terlalu puas. Sebaliknya, kalau kembali ke keluarga Yi, dia malah harus menghadapi banyak kendala. Bagaimana bisa begitu bebas seperti sekarang? Song Wanting menuangkan segelas anggur merah untuk Yi Chen dan dirinya sendiri, lalu menyerahkan salah satu pada Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Tuan Yi, aku bersulang padamu." Lampu di lantai 2 redup, pelayan meletakkan 2 lilin di atas meja. Wajah Song Wanting terlihat lembut dan merah di bawah cahaya lilin. Yi Chen mengambil anggur, memandang Song Wanting yang lembut dan berkata sambil tersenyum, "Nona Song, setiap kali minum pasti harus punya alasan untuk minum. Seperti apa yang ingin kita rayakan? Atau apa yang ingin kita ingat atau merasa kesal dan bahagia tentang sesuatu? Jadi sebelum kita minum setiap gelas anggur, kita harus mengatakan alasan meminum segelas anggur ini. Bagaimana menurutmu?" Mendengar permintaan khusus Yi Chen, Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena ini segelas pertama, izinkan aku duluan mengatakan alasannya." Kemudian dia berdehem, tersenyum manis dan berkata, "Gelas pertama tentu ingin berterima kasih kepadamu. Kamu menyelamatkan kakekku hari ini dan banyak membantuku." Yi Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu kita menghabiskan segelas anggur ini." Selesai berkata, dia mengambil segelas anggur, menyentuh gelas anggur di tangan Song Wanting dan menghabiskan sekaligus. Song Wanting juga sangat berani. Dia juga menghabiskan anggur di gelas, lalu bertanya pada Yi Chen sambil tersenyum, "Tuan Yi, coba katakan mengapa meminum gelas kedua?" "Oke," Yi Chen tersenyum dan berkata, "Gelas kedua ini untuk jodoh. Di dunia ini orang-orang bisa saling mengenal karena jodoh. Kita berdua memiliki jodoh, kita meminum segelas anggur ini atas jodoh." "Bagus." Wanting tersenyum berkata, "Atas jodoh." Kemudian gelas ketiga Song Wanting tersipu dan berkata, "Segelas anggur ini kita minum atas kemampuan Tuan Yi yang luar biasa. Aku telah melihat kemampuan Tuan Yi mengobati dan menyelamatkan orang hari ini. Aku menyadari semakin yakin sebelumnya kamu menjinakkan petir membunuh Yu Jinghai bukanlah kebetulan. Apakah kamu ingin membicarakannya sendiri?" Yi Chen tersenyum santai dan berkata dengan tak terduga, "Apakah tidak sengaja? Cukup Tuhan yang mengetahuinya. Kamu dan aku adalah manusia biasa. Aku hanya bisa mengatakan rahasia tidak boleh terungkap." Song Wanting mengangguk dan tersenyum melihat Yi Chen terus berputar dan berkata dengan serius, "Demi rahasia, ayo kita minum." Bagus. Setelah meminum beberapa gelas anggur, mata Song Wanting menjadi agak kabur. Meskipun dia kuat minum, tapi meminum beberapa gelas anggur merah dalam satu tarikan napas, dia tidak menahan dirinya merasa pusing. Pada saat ini, giliran Song Wanting mengatakan alasan untuk minum. Song Wanting menatap Yi Chen dengan matanya yang sedikit mabuk. Dia tiba-tiba berkata, "Tuan Yi, baru-baru ini aku menyadari sebelumnya kamu lumayan baik." "Lumayan baik?" Yi Chen tersenyum dan bertanya dengan penasaran, "Lumayan baik yang kamu katakan di bagian apa?" "Banyak aspek," Song Wanting berkata dengan serius. "Kamu lebih menarik daripada siapapun yang pernah aku hubungi. Biasanya aku bergaul dengan banyak orang, mereka selalu menyanjung dan menyenangkan menurutiku. Dan ada juga yang memiliki niat yang tidak jelas.
dapat dikatakan hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bersikap baik padaku. Kenapa? Yichen bertanya dengan penasaran. Apakah menurutmu aku tidak memiliki niat tertentu padamu? Song Wanting mengangguk dan berkata, sepertinya kamu memiliki perasaan seolah-olah terpisah dari dunia biasa. Yichen bertanya dengan penasaran, terpisah dari dunia biasa maksudnya? Sun Wanting berkata dengan serius, Tuan Yi terlihat jejak, tapi sebenarnya sangat berkemampuan. Tuan Yi terlihat jelek, tetapi sebenarnya sangat berkemampuan. Memiliki kemampuan tapi tidak sombong. Biasanya tidak memamerkan kemampuan, tetapi begitu seorang menyentuh batasmu, kamu tidak akan ragu-ragu melakukan serangan balik dengan sangat tegas, tidak memberikan kesempatan bagi lawan untuk melakukan perlawanan. Kualitas seperti ini bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Kemudian Song Wanting berkata lagi, yang lebih penting aku tidak mengerti kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat. Mengapa ingin menjadi menantu yang tinggal di keluarga istri? Keluarga Song hanyalah keluarga biasa. Bagaimana bisa memuat dewa agung sepertimu? Yichen tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya, lalu menurutmu di mana harus aku tinggal kalau tidak tinggal di keluarga Xiao? Aku dengan kata lain, menurutmu di mana aku bisa tinggal di dalamnya? Sung Wanting berkata dengan serius, aku merasa kamu harus menikah dengan keluarga besar yang terkemuka. Seorang ahli sepertimu, banyak keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya akan mempertajam kepala mereka ingin menikahi putri mereka kepadamu. Yichen tersenyum berkata, apa gunanya itu? Kombinasi semacam ini tidak ada unsur kasih sayang di dalamnya. Seorang gadis dari keluarga besar apa mungkin bersedia menikah dengan seorang yang tidak dia sukai? Atau mungkinkah mereka rela menyerahkan hidupnya di bawah perintah dan kendali keluarganya? Song Wanting berkata dengan tegas, tentu saja. Tidak peduli keluarga besar manapun selalu sangat ketat terhadap putri-putri mereka. Misalnya harus bersekolah di sekolah bangsawan terkemuka. Bukan untuk belajar pengetahuan tapi untuk mempelajari etika sosial aristokrat dan contoh lainnya. Kalau masih berada di bawah usia atau waktu tertentu, keluarga dengan tegas melarang kami bergaul dengan lawan jenis dan tidak akan mengizinkan kami pacaran. Wah, Yichen bertanya dengan kaget. Sekarang adalah abad ke-21. Mengapa keluarga besar seperti kalian lebih kuno daripada mereka yang ada di masyarakat pudal kuno di negara kita? Ini bukan pudal. Song Wanting berkata dengan serius, ini adalah peraturan bertahan hidup dari keluarga atas. Hukuman langsung hidup. Yichen bertanya dengan penasaran, apa maksudnya? Song Wanting berkata dengan serius, kami perlu bekerja sama, mengikat dan bertukar sumber daya dengan keluarga lain. Oleh karena itu, salah satu semboyan keluarga Song yang sangat penting, semua anggota keluarga Song harus mematuhi peraturan pernikahan dari keluarga. Dalam masyarakat feodal, persyaratan keluarga Song dalam pernikahan harus antara sepupu, yaitu sepupu menikahi sepupu. Ini untuk mencegah kekayaan mengalir keluar. Tetapi sekarang negara melarang 3 generasi keluarga sedarah menikah. Tapi meskipun di luar negeri masih juga banyak yang menikah antar sesama sepupu. Kemudian mutu keluarga kami perlahan-lahan dikendurkan. Kami tidak menuntut pernikahan dengan sepupu, tapi harus menikah dengan keluarga besar lainnya. Kekuatan keluarga pihak lain bisa lebih tinggi dari keluarga kami, tapi tidak boleh terlalu rendah.
Mengatakan ini, Song Wanting menghela napas dan melanjutkan. Keluarga kami percaya bahwa sebuah keluarga memiliki nilai kerjasama, sehingga mereka akan menemukan cara untuk meminta kaum pria dari keluarga tersebut menikahi wanita dari keluarga lain, untuk menikahi wanita dari keluarga tersebut ke dalam keluarga lain. Semua anggota keluarga harus fokus pada kepentingan keluarga. Semua anggota keluarga harus fokus pada kepentingan keluarga dan tidak boleh melanggar pengaturan yang ditentukan oleh keluarga, terutama masalah pernikahan. Yichen menghela napas dan berkata, kelihatannya keluarga besar juga memiliki kesusahan tersendiri. Semakin kaya akan semakin serakah. Ketika berbicara, Yichen juga menghela napas dalam hati. Kelihatannya kalau dia kembali ke keluarga Yi juga akan melakukan kontrol yang sama pada dirinya, dan bahkan mungkin memandang rendah keluarga Xiao dan memaksa dirinya untuk menceraikan Xiao Churan, kemudian memperkenalkan seorang putri kaya pada dirinya. Kelihatannya benar-benar tidak boleh kembali ke keluarga Yi. Memikirkan ini, Yichen bertanya, oh iya, aku melihat Nona Song juga sudah tiba di usia menikah. Tidak tahu apakah keluargamu telah menentukan pernikahan yang baik untukmu. Song Wanting menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya telah direncanakan lebih dulu menentukan pernikahan sepupuku Song Rongyu. Tunangannya adalah putri dari keluarga bagian utara yang ditentukan oleh kakekku. Ketika tiba giliranku, kakek sakit parah, jadi masalah ini tidak sempat ditangani. Tapi sekarang kakek telah sembuh dari penyakitnya. Aku merasa dia akan mulai merencanakan pernikahanku lagi. Setelah mendengar ini, Yichen tersenyum dengan tidak berdaya, kemudian berkata, tampaknya Nyonya Song tidak ingin terbelenggu oleh keluarga Song. Song Wanting mengangguk, kemudian berkata, aku memang tidak ingin, tapi aku juga tidak mempunyai cara yang lain. Kenapa? Yichen berkata dengan serius. Aku merasa kakekmu seharusnya akan mengubah pemikirannya setelah melewati momen kritis kali ini. Ditambah kemarin kamu yang menemukan aku sehingga baru menyelamatkan nyawanya. Jika benar-benar berterima kasih padamu, kamu meminta kebebasan dengannya atau meminta hak untuk bebas memutuskan calon suami. Aku percaya kakekmu seharusnya setuju. Song Wanting menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Kemudian berkata, tidak mungkin. Meski kakek menyayangiku, dia ingin setuju juga tidak berani. Kenapa? Yichen bertanya dengan bingung. Bukankah kakekmu merupakan kepala keluarga? Dia yang mengontrol segalanya di keluarga Song. Apa yang masih membuatnya ketakutan? Song Wanting berkata dengan serius, keluarga Song berkembang selama bertahun-tahun sampai saat ini, telah mengembangkan banyak cabang-cabang bergantung pada aturan untuk bertahan. Membiarkan semua orang mematuhi sila keluarga. Kalau tidak, begitu kamu melanggar aturan, orang lain juga akan meniru. Begitu anak di keluargamu menikah dengan bebas, anak di keluarga lainnya juga berharap bisa berpacaran dengan bebas. Jika seperti itu, kerugian di keluarga Song pasti sangat besar. Jika semua orang begitu tidak mentaati aturan, beberapa tahun kemudian keluarga Song mungkin akan gagal total. Setelah berkata, Song Wanting berkata lagi, keluarga Song bisa berdiri sejak tahun terakhir dinasti Qing bertahan sampai saat ini. Hal utama adalah semua orang mentaati sila keluarga, sama sekali tidak melangkahi batas yang ditentukan. Bahkan jika keluarga yang sudah terpisah dan memiliki banyak cabang
Tapi berbagai cabang kami juga diawasi. Siapapun tidak diizinkan melakukan sesuatu untuk merugikan keluarga Song. Yichen menghela napas dan berkata dengan serius, aku selalu mengira Nona Song merupakan seorang wanita yang sangat kuat. Tidak menyangka kamu juga merupakan binatang yang terpojok, masih akan bertarung. Segalanya mendengar aturan dari orang lain. Iya, Song Wanting menghela napas dengan sangat sedih, kemudian berkata, tidak ada cara untuk melawan hal semacam ini. Setelah mengatakan ini, Song Wanting menggelengkan kepalanya dan mengambil gelas alkohol, kemudian berkata, Tuan Ye, kita jangan mengatakan hal yang tidak senang lagi. Ayo minum, aku bersulang denganmu lagi. Yichen sedikit tersenyum, mengambil gelas alkohol dan berkata, gelas alkohol ini bersulang untuk kebebasan saja. Song Wanting sedikit tercengang, bersulang untuk kebebasan, di mana dirinya sendiri mempunyai Dari mana dirinya sendiri mempunyai kebebasan? Meski sangat suram, tapi Song Wanting tetap memaksa diri untuk tersenyum dengan ceria, mengangguk dan berkata, ayo biar kita bersulang untuk kebebasan. Segelas alkohol masuk ke dalam perut lagi, Song Wanting semakin mabuk. Song Wanting menatap Yichen dan berkata sambil menghela napas dalam-dalam, seringkali aku berharap diriku sendiri dilahirkan di keluarga yang biasa. Jika seperti itu, hidupku mungkin akan sedikit sulit, tapi pasti tidak ada begitu banyak tahanan yang bisa diberikan oleh keluargaku kepadaku. Selain status yang sangat tinggi serta kekayaan, uang tidak akan habis. Keluargaku tidak memberiku kebahagiaan yang nyata dan berarti. Yichen tersenyum dan berkata, sebenarnya banyak orang biasa yang sangat iri pada orang kaya seperti kalian yang tidak pernah mengkhawatirkan masalah tentang uang. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik memilih untuk menangis di dalam mobil BMW tetapi juga tidak ingin tertawa di atas sepeda? Di dalam matamu, keluarga yang biasa sangat luar biasa, tapi di dalam mata orang biasa, kebetulan biasa semacam ini adalah hal yang paling ingin mereka singkirkan. Semua orang mempertajam kepala bukankah hanya demi mendapatkan uang? Song Wanting menatap Yichen, berkata dengan serius, Tuan Yi, kamu bukan demi menghasilkan uang ya? Kamu sepertinya sama sekali tidak peduli dengan uang. Seperti baru saja sebutir pil seharga 10 juta yuan. Paling tidak kamu bisa menghasilkan uang sebanyak beberapa puluh juta, tapi kamu malah tidak bersedia. Kamu malah ingin memberi. Bukankah ini menganggap uang seperti kotoran? Yichen tersenyum polos dan berpikir di dalam hatinya, aku menganggap uang seperti kotoran karena aku tidak kekurangan uang. Kamu tidak melihat saat aku kekurangan uang. Sebelumnya Bibi Li sakit parah. Demi membayar biaya pengobatannya, aku meminjam uang pada Nyonya Besar Xiao di pesta ulang tahun dengan rendah hati. Awalnya mengira Nyonya Besar Xiao percaya pada Buddha, jadi akan memiliki semacam pemikiran Buddha yang menyelamatkan satu kehidupan lebih berjasa daripada membangun pagoda 7 tingkat. Mungkin saja Nyonya Besar Xiao akan meminjam uang padanya. Tapi tidak menyangka Nyonya Besar Xiao terlihat percaya pada Buddha. Sebenarnya hatinya merupakan orang yang sangat rakus dan tidak tahu malu. Saat itu jika ada orang yang ingin memberinya 1 juta yuan, dia bahkan bersedia untuk berlutut pada orang itu demi 1 juta yuan. Orang tidak bisa menahan daya tarik uang saat tidak mempunyai uang. Orang yang benar-benar bisa menganggap uang seperti kotoran itu sudah merupakan orang yang mempunyai sangat banyak uang. Seperti dirinya sendiri yang saat ini 1 atau 2 juta yuan apa-apaan.
ratusan miliar di dalam rekeningnya saja tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Keuntungan grup DHO dalam setahun sebesar ratusan miliar, dirinya sendiri juga tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Dalam situasi semacam ini, untuk apa menginginkan 1 atau 2 juta yuan ini? Dirinya sendiri lebih memilih untuk tidak menginginkan uang ini, membiarkan mereka memberi penghormatan kepada dirinya sendiri, memanggil dirinya sendiri dengan Master Yi dan dermawan besar. Ini barulah kepuasan yang sebenarnya. Hanya saja, bagaimana mungkin dirinya sendiri mengatakan beberapa perkataan ini dengan Song Wanting? Sekarang Song Wanting mengira Yi Chen merupakan seorang yang menganggap uang seperti kotoran, dan juga orang suci yang mempunyai kemampuan sangat tinggi. Jika seperti ini, tidak ada salahnya membiarkan Song Wanting terus mengira seperti ini saja. Saat ini Song Wanting sedikit mabuk, bergumam pada diri sendiri. Sebenarnya aku bisa menahan apapun, tapi masalah tentang pernikahan, aku benar-benar tidak ingin mendengar aturan mereka. Aku tidak ingin menjadi bidak catur mereka. Tidak ingin menikah dengan seorang pria yang sama sekali tidak aku cintai, bahkan tidak ingin memberikan kemudahan dan kebahagiaanku kepada keluarga Song. Aku tidak ingin mengulangi jalan ibuku yang salah lagi. Yi Chen bertanya dengan penasaran, apakah ibumu juga kawin paksa? Iya, Song Wanting mengangguk dan berkata, ibuku tidak pernah bahagia setelah menikah dengan ayahku. Depresi selama bertahun-tahun, akhirnya meninggal di usia muda. Yi Chen ingat Song Wanting menghilangkan barang yang ditinggalkan oleh ibunya untuknya kemarin. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Hongwu, ibunya Song Wanting sudah meninggal lebih dari 10 tahun. Sekarang Song Wanting juga hanya berusia 25 atau 26 tahun. Mungkin ibunya sudah meninggal saat Song Wanting berusia 10 tahun. Jika seperti itu, ibunya benar-benar sangat muda saat meninggal dunia. Song Wanting minum beberapa teguk alkohol, memainkan gelas alkohol di tangannya, dan berkata dengan wajah penuh ekspresi meminta maaf. Maaf Tuan Yi, telah membuat Anda mendengarkanku berbicara begitu banyak omong kosong. Yi Chen segera berkata, Nona Song, jangan mengatakan seperti ini. Kamu bisa memilih untuk berbicara beberapa hal denganku. Kamu pasti sangat percaya padaku. Song Wanting mengangguk dengan lembut, menyeka air mata di sudut mata, dan berkata, ngomong-ngomong, hari ini benar-benar sangat berterima kasih pada Tuan Yi. Tidak hanya menyelamatkan kakekku, tapi juga mendengarkan berbicara begitu banyak omong kosong. Terima kasih. Yi Chen sedikit tersenyum dan berkata, tidak perlu begitu sopan. Bagaimanapun juga kita merupakan teman. Teman tidak perlu begitu sopan. Song Wanting mengangguk dan dengan kuat kemudian berkata, sekarang sudah malam. Tuan Yi, kalau tidak, aku mengantar Anda pulang saja. Yi Chen melambaikan tangan, kamu tidak perlu mengantarku, tapi situasimu saat ini juga tidak bisa mengemudikan mobil. Lebih baik mencari seorang supir mengganti saja. Song Wanting mengangguk dan berkata, Anda tenang saja, manajer wanita di sini bisa membantuku memanggil supir pengganti. Aku mengantar Anda pulang dulu. Oke, ceritanya semakin menarik, kawan-kawan. Jadi di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke part ke-34 di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.